Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali menyampaikan kajian tentang masalah akhlak, yang dimana kita bacakan kutip kitab kecil dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Makarimul Akhlak. Bab yang selanjutnya yang kita bacakan dari tulisan beliau yaitu akhlaqu ghairil muslimin, yaitu akhlaknya selain orang Islam itu bagaimana. Maka sebelumnya beliau memberikan gambaran yang dimana terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beliau katakan wa yuradu katsirun minan nas, maka banyak di antara manusia yang mereka mengatakan, mereka menceritakan anna ahlal gharbi ahsan akhlaqan minna. Banyak orang di sekitar kita, mereka mengatakan, menceritakan bahwasanya orang-orang barat, jadi maksud orang barat ini adalah ghairul muslim, yaitu orang kafir, yang menceritakan kadang-kadang justru orang Islam sendiri yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang barat ini ahsanu akhlaqan minna, akhlaknya lebih baik daripada kita kaum muslimin. Di dalam apa? Fi ta'amulihim, di dalam masalah muamalah, hubungan antar sesama. Wa bai'ihim, dan di dalam masalah jual, wa syira'ihim, dan masalah jual beli mereka. Jadi kalau mereka urusan jual beli, masya Allah, akhlaknya bagus. Sementara itu bainama tajidul ghish wal kadhib, sementara kita dapati atau engkau dapati banyak yaitu tipu menipu, dusta mendustai, wa infaqis silati bil halif, dan mereka memasarkan dagangnya dengan al halif, al kadhib, sumpah-sumpah yang palsu, muntasyiran baina sufufina nahnul muslimin, yang itu disebarkan atau tersebar di saf kita, yaitu kaum muslimin. Di sini para jamaah, beliau Syekh Utsaimin memberikan gambaran terlebih dahulu, seakan-akan bahkan ini musibah ketika kaum muslimin mereka menceritakan tentang akhlaknya orang-orang yang bukan muslim, orang-orang kafir. Mereka masya Allah di dalam ini, di dalam itunya, ya. Maka bagaimanakah mendudukkan hal ini? Maka kemudian disinilah beliau menulis salah satu judulnya, bagaimanakah akhlaknya selain orang Islam ini, hakikatnya bagaimana. Maka beliau jawab, ketika ada fenomena yang menyudutkan ini, fenomena yang seakan-akan orang muslim ini orang yang akhlaknya tidak baik dibandingkan dengan orang kafir. Walirraddi ala hadil firyah, untuk menolak fitnah ini, untuk menolak persangkaan yang tidak benar ini, naqul, kita katakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bahwasanya bukti itu harus didatangkan bagi orang yang menuduh.
Artinya kalau ada yang menuduh bahwasanya akhlaknya orang muslim itu buruk dibandingkan dengan orang kafir, maka mana buktinya? Mana buktinya? Maka beliau jelaskan di sini, wa ma kana masyhuran, dan sudah menjadi sesuatu yang masyhur, sesuatu yang terkenal, tersebar bainan nas, di antara manusia, min annal gharaba 'inda husnu khuluqin fil muamalah. Banyak tersebar di masyarakat bahwasanya orang-orang barat, orang-orang yang kafir, orang non-muslim ini, mereka memiliki kebaikan akhlak di dalam masalah muamalah, pergaulan dengan sesama. Maka boleh katakan fahada laisa bisahih, maka ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Maka boleh katakan fa inna indau min su'il muamalah, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mereka memiliki yaitu su'ul muamalah, muamalah yang buruk. Siapa yang mengatakan ini? Ma ya'rifuhu man dhahaba ilaihim, yaitu orang yang dia itu kalau mau pergi ke mereka, pergi ke negara orang kafir itu sendiri, wa nadara ilaihim bi'ainil adli wal insaf, dan dia mau melihat bagaimanakah perilaku orang-orang kafir ini dengan kacamata keadilan, dengan kacamata yang tengah, bukan duna min nadari ilaihim bi'ainil ijlal wal ikbar, bukan dari kacamata untuk mengagungkan, untuk membesarkan. Mungkin kita mendengar para jamaah, orang-orang muslim khususnya naudzubillah, yang mereka setelah belajar dari luar negeri, bagaimanakah mereka menceritakan seakan-akan bangga mereka meskipun di negara kafir, tapi mereka mengambil banyak pelajaran kebaikan di sana dari orang-orang kafir. Ini berarti seakan-akan dia mengagungkan negara yang dia datangi, yang dia dapati kebaikannya. Karena dia mengagungkan sehingga yang dicari yang baik-baiknya saja. Apalagi kalau kesananya diberi beasiswa, ke sana, otomatis dia kalau ndak nanti menuruti yang di sana, pulangkan, ya dipulangkan. Maka karena dia diantar ke sana atau dibiayai di sana, dijamin di sana, itu suatu kesenangan bagi dia, sehingga dia merasa bagaimanakah mencari nilai-nilai positif yang ada di negara kafir ini. Maka kalau orang demikian tidak adil. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dia ke sana, misalkan kebetulan ada urusan bisnis yang dia itu karena terpaksa ke sana karena ada urusan itu, setelah itu pulang, maka dia akan melihat dengan adil bagaimanakah sebenarnya perilaku akhlak orang-orang kafir. Dan beliau datangkan semacam bukti. Walaqad haddatsani katsir minasyabba, dan sungguh telah menceritakan kepadaku berbagai pemuda. Beliau dapat cerita dari pemuda-pemuda yang pernah pergi ke barat, pergi ke luar negeri. Itu minasyabab thiqat, yang bisa dipercaya. Alladzi dahu ilal gharb, yang mereka pernah pergi ke negeri barat, ke orang-orang kafir itu. An afali min asfal akhlaq, yang dimana ketika mereka pergi ke sana, ketika keislamannya itu menjadi tolak ukurnya, maka para syabab ini, pemuda ini melihat bagaimanakah buruknya, bagaimanakah jeleknya akhlak-akhlak orang kafir tersebut. Jadi tidak hanya sekedar satu sisi aja. Terus kenapa sekarang kadang-kadang muncul pujian-pujian kepada mereka? Maka beliau jelaskan di sini. Lakinnahum, akan tetapi mereka, idza nasahu fi ma yansahun fi minal bai' wasyira'. Kalau misalkan orang kafir mereka itu menasihati temannya, kalau kamu ingin sukses ya begini caranya, ya, dalam masalah jual beli. Falaisa li annahum dawi akhlakin, itu tidak bermakna memiliki akhlak yang baik. Karena mengajari cara bisnis yang baik, caranya begini dan begitu. Apa yang boleh katakan? Wa inna ma li annahum ubbatu maddatin. Karena mereka orang kafir melakukan itu semuanya
Karena mereka adalah hamba-hambanya dunia, hamba-hambanya materi. Yang artinya bahwasanya bagaimana supaya dapat imbalan, dapat harta yang banyak, berbagai macam usaha dan upaya dilakukan. Di antaranya bagaimana? Dengan muamalah yang baik. Maka dijelaskan oleh beliau, wal insan, maka manusia kullama kana atsahu fi muamalatin minal muamalati dunyawiyah. Manusia pada dasarnya ketika dia itu diberi nasihat masalah jual beli, kalau kamu ingin sukses maka begini, jangan lakukan ini, hati-hati dengan hal ini. Masalah muamalah dunyawiyah, ya. Kanan nasu ilaihi akbal. Maka manusia banyak yang menerima akan hal ini. Ibaratnya ketika kita mengetahui ada semacam forum pertemuan cara bisnis yang sukses, yang datang banyak, diberikan trik-triknya begini dan begitu, ya, banyak orang yang menerima akan hal ini. Wa ila syira'i sil'atihi wa tarwiji asra, dan kemudian mereka juga mudah untuk bisa membeli produk-produk yang ditawarkan, cepat untuk bisa membelinya. Jadi pemateri ini misalkan menyampaikan cara sukses berbisnis, dimasukkan di situ salah satu propagandanya adalah jualan barang. Akhirnya di akhir pesertanya juga membeli barang tersebut. Tujuannya apa? Dunia. Tujuannya adalah melariskan barang dagangannya. Maka beliau katakan, fahum la yaf'aluna dzalika li'annahum kamilul akhlaq. Mereka orang-orang kafir tersebut tidaklah melakukan itu semuanya karena mereka memiliki kesempurnaan akhlak, tidak. Lakin akan tetapi hum ashabu madatin, tetapi mereka karena menjadi pecinta-pecinta dunia. Mereka yang diinginkan adalah harta dunia ini. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan kekayaan yang besar. Wa yarawna min akbari di'ayat, dan mereka memandang bahwasanya propaganda yang terbesar litanmiyati amwalihim, supaya bisa menumbuhkan harta mereka, ayyusinul muamalah, yaitu bagaimanakah supaya bagus dalam muamalah. Kalau bahasa kita layanan. Sering para jemaah, ya, orang-orang yang dia itu sukses, memang ini tidak dipungkiri. Di antara salah satu faktor kesuksesannya adalah layanan. Ketika orang mau pergi ke suatu toko, ya, maka kemudian layannya bagus, maka ketika diberi layanan yang bagus ini, sang pembeli ini sudah senang duluan. Ketika sudah senang duluan, dilayani, tanya ini dijawab, diberitahu kalau ini yang baik, yang ini kurang baik, ini sudah. Ibaratnya nanti ketika dia membeli barang, pembeli ini kadang-kadang sudah nggak memperhatikan harganya karena sudah bagus, apalagi harganya sesuai, ya, harganya sesuai, pasti dia akan kembali lagi ke situ. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir demikian. Yang tujuannya apa? Min ajli ayyajdabu ilaihim al-a'dadal kabira. Mereka ingin menarik, ya, ingin menarik orang-orang, itu orang-orang pembeli kalau dalam bahasa jualannya, yaitu al-a'dad al-kabira, dalam jumlah yang besar. Ingin untung yang besar. Maka inilah yang sebenarnya ketika ada orang mereka itu mengagumi akhlaknya orang kafir, bisa jadi itu arahnya adalah dia tidak memahami tujuan orang kafir tersebut. Bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwasanya yang di lapangan, yang fakta itu tidak bagus, tidak, itu bagus. Cuma beda apa? Beda tujuan. Kalau seorang muslim tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Maka jangan sampai dikarenakan hal ini kemudian terseret amalan-amalannya disibukkan dengan dunia. Harus tetap memperhatikan syariatnya. Padahal para jamaah, Allah Subhanahu wa taala telah menaskan, telah memberikan nas ketetapan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir? Min ahlil kitab, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Maka mereka semuanya nanti fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah mereka sejelek-jelek makhluk, sejelek seburuk-buruk makhluk. Allah menaskan di sini bahwasanya orang-orang ahlul kitab dan juga orang musyrikin adalah syarrul bariyah, yaitu seburuk-buruk makhluk. Ini sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan, wala adunu ahadan, dan aku tidak pernah mengira, tidak akan pernah ada bahkan astaku wasfan min wasfillahi azza wa jalil kafirin. Tidak pernah ada orang yang bisa benar mensifati sifatnya orang kafir daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah yang lebih tahu. Pasti Allah yang lebih tahu. Fa innahum syarrul bariyah. Mereka orang ahlul kitab wal musyrikin, orang kafir, adalah syarrul bariyah. Wa kaifa yurja khairun, maka bagaimana mungkin diharapkan kebaikan dari mereka padahal mereka syarrul bariyah. Kemudian beliau mengatakan la a'taqidu anna dzalika yakunu abadan, meskipun aku tidak meyakini itu berjalan seterusnya, yang artinya ketika tadinya orang kafir, ya orang musyrik, ya Yahudi Nasrani, kemudian dia taubat, ya berarti saudara kita sesama muslim. Lakin ma yujadu fi minas sidq, tapi ketahuilah bahwasanya di antara mereka orang-orang yaitu ahlul kitab ataupun orang musyrik, tidak didapati di tengah mereka minas sidq, yaitu kejujuran, wal bayan wan nus fi batil muamalat, di dalam masalah muamalat, innama huwa maksudun li ghairi indahum. Mereka ketika melakukan itu semuanya berkata masalah kejujuran, masalah menasihati ini dan itu dalam masalah muamalat, maksud mereka memberikan materi yang semacam itu tujuannya adalah menurut mereka yaitu dunia. Wa huwal husul alal madati wal kasbi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan materi dan mendapatkan harta. Bukan mendapatkan pahala, bukan mendapatkan kesenangan di akhirat, tidak tergambar di dalam diri mereka. Maka dikatakan oleh beliau, wa illa faman ra'a dzulmuhum wa khusyum wastitaluhum alal khalqi fi mawatin katsira. Maka kecuali orang-orang yang mereka tahu betul tentang bagaimanakah orang kafir, maka mereka akan tahu kedzaliman mereka, kedzaliman orang kafir, kemudian tipuan-tipuan mereka, bagaimanakah mereka merasa tinggi, tidak mau direndahkan daripada makhluk yang lain. Di banyak hal, di banyak tempat. Arafa misdaqu qaulih, maka hendaklah engkau ketahui, kita mengetahui bahwasanya firman Allah taala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka di sini para jemaah ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kita jangan terkecoh, kita jangan kemudian tertipu dengan sedikit amalan yang sebenarnya itu seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Karena seorang muslim ini dia keimanannya kurang, kemudian dia ketakwaannya juga kurang, sehingga tidak memperhatikan ini. Ibarat di dalam masalah jual beli terlalu pede, kalau bahasa kasarannya. Kalau Allah mentakdirkan laku ya laku, enggak ya sudah, ya. Dia tidak ada usaha lebih untuk supaya dagangannya laris. Gimana caranya, padahal ikhtiar itu dibolehkan. Maka itulah yang diambil, bagaimanakah mendekati sesama, berbicara yang baik kepada konsumen. Ini seharusnya seorang muslim yang memiliki, ya. Maka dari itu para jemaah, ini sebagian penjelasan dari beliau. Insya Allah nanti sebagian penjelasannya kita lanjutkan di
pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.